Sore, saya atas nama Anita Mariken Apu dari Prodi Teknologi Budidaya Perikanan semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penentuan umur ikan pada mata kuliah Biologi Perikanan. Umur ikan adalah lama hidup suatu ikan mulai dari menetesnya telur hingga dia dewasa. Umur ikan dibedakan menjadi dua bagian, yaitu ikan yang berumur pendek dan ikan yang berumur panjang. Ikan yang berumur pendek adalah ikan yang tidak memiliki alat pernafasan tambahan dan pergerakan cepat. Dan ikan yang berumur panjang adalah ikan yang mempunyai alat pernafasan tambahan, tergolong primitif, pergerakan lambat, penghuni dasar atau perairan dangkal, dan luas terhadap perubahan lingkungan seperti salinitas dan suhu. Pada fase pertumbuhan ikan subtropis sangat dipengaruhi oleh suhu lingkungannya, di mana pada musim dingin pertumbuhan tubuh ikan hampir terhenti atau lambat sama sekali, sehingga mempengaruhi pertumbuhan pada sisik, vertebrae, tulang, operkulum, duri, sirip, dan tulang otolit yang menyebabkan terbentuknya susunan sirkulasi yang sangat rapat dan akhirnya membentuk anulus. Ikan tropis walaupun mengalami hidup di dua musim, kenyataannya suhu lingkungan sekitar tidak begitu mempengaruhi pertumbuhan sirkulasi pada bagian tubuh yang keras. Jadi tanda tahunan dari hasil susunan sirkuli yang rapat tidak begitu nyata bentuknya. Metode penentuan umur ikan langsung dari sisik, operkulum bagian tutup insang, duri, sirip punggung, tulang punggung atau vertebrae, otolit atau batu telinga. Cara ini hanya dapat dilakukan pada individu spesies ikan budidaya. Petersen mempelajari tanda-tanda tahunan atau anulus atau harian, disebut juga sirkulus, pada bagian-bagian tubuh yang keras, marking dan tangging. Cara ini dapat dilakukan pada individu spesies ikan yang masih hidup di perairan alami. Metode langsung yang pertama, sisik kosmoid, yang sesungguhnya hanya dijumpai pada ikan-ikan bangsa Crossopterygil yang telah punah. Sisik ini berlapis-lapis di mana lapisan terdalam terbangun dari tulang yang memipih. Operkulum untuk menghitung pertumbuhan masa lalu yang telah dilakukan oleh beberapa ahli dengan yang memuaskan. Sirip punggung digunakan untuk mengetahui umur ikan-ikan yang tidak bersisik atau sisiknya sangat kecil dari tertanam jauh ke dalam kulitnya. Dasar pemikirannya adalah terdapatnya tanda-tanda yang menunjukkan kejadian pertumbuhan yang cepat dan lambat, di mana pertumbuhan ikan itu selalu sebanding dengan tumbuh duri dari siripnya. Duri yang diambil adalah duri sirip punggung yang terdepan atau duri sirip pada terluar, terutama pada bagian yang paling lebar, yaitu paling dekat dengan dasarnya. Usahakan pada saat mematahkan duri tersebut tidak jauh dari pangkalnya. Pada bagian pangkal yang paling lebar, diiris tipis dengan menggunakan pemotong intan. Setelah ketipisan duri tercapai, pengamatan dilakukan di bawah mikroskop. Tulang punggung sejalan dengan pertumbuhan ikan secara keseluruhan. Tulang punggung tubuh pula seirama dengan pertumbuhan bagian tubuh lainnya. Dapat dilihat pada bagian depan atau bagian belakang tiap-tiap ruas tulang. Tulang punggung yang lazim digunakan adalah tulang punggung yang terletak di atas rongga perut. Tanda tahunan tonjolan seperti cincin yang mengelilingi
centrum. Punggung berwarna lebih jernih agak hitam. Otolit adalah batu telinga, sering digunakan untuk menentukan umur ikan yang tidak bersisik. Kadang digunakan pula untuk ikan bersisik disebabkan sisik tidak memungkinkan untuk diinterpretasi dengan baik. Dari 3 pasang otolit ikan teleos, hanya sepasang yang ukurannya terbesar, yaitu batu telinga yang terdapat pada sakulus. Bentuk otolit oval merupakan hasil pengedapan bahan kapur yang sejalan dengan pertumbuhannya. Tanda tahunan pada otolit warnanya lebih jernih daripada bagian-bagian lainnya dan mengelilingi pusat. Frekuensi panjang. Mempelajari umur ikan dengan metode frekuensi panjang bergantung kepada sifat-sifat reproduksi dan pertumbuhan ikan, yaitu melalui pengukuran panjang tubuh ikan. Metode ini biasanya diterapkan pada individu-individu spesies ikan yang hidup di daerah tropis. Metode ini merupakan salah satu metode yang dapat diterapkan secara luas di seluruh perairan. Metode marking dan tagging. Pemberian tanda, tanggal, nomor, dan kode-kode lain berupa benda asing pada tubuh ikan. Material yang digunakan material yang tidak berkarat, plastik, perak, dan lain-lain. Tempat: rahang bawah, tulang operkulum di belakang sirip punggung, batang ekor. Marking pemberian tanda pada tubuh ikan bukan berupa benda asing. Tanda yang termasuk ke dalam kategori ini ialah pemotong sirip, pemberian lubang pada tutup insan, dan pemberian tato pada waktu pemberian tag atau mark pada ikan bersisik. Juga dilakukan pengambilan sisik. Sekian dari saya. Terima kasih. Shalom.